menjelaskan jawaban nomor 1, yaitu pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat politik ataupun pegawai negeri dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam suatu tindakan yang secara tidak langsung atau secara tidak legal yang telah diberikan wewenang dan menyalahgunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi. Soal nomor 2 mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab tindakan korupsi terjadi di lingkungan masyarakat. Jawabannya yang pertama faktor keserakahan, yang kedua faktor kebutuhan, yang ketiga faktor kepuasan, dan yang keempat faktor pengungkapan. Selain itu ada 2 faktor lagi yang menjadi penyebab tindakan korupsi. Yang pertama dari faktor internal. Dari faktor internal itu contohnya lemahnya keimanan, moral, kedisiplinan, jujur, dan rasa malu apabila tidak memiliki uang. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasanya dari pendapatan atau ekonomi dari suatu orang tersebut. Yaitu contoh kasus korupsi. Kasus korupsi yang pernah terjadi pada 2019 yang pertama yaitu ada Imam Nahrawi dengan jumlah 26,5 miliar. Imam Nahrawi dengan dugaan kasus suap penyaluran dana hibah dari Kemenpora kepada KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia pada anggaran 2018. Kasus korupsi yang kedua yaitu Bupati Muara Enim Ahmad Yani. Ahmad Yani diduga menerima suap dari Robi sebesar 35.000 US dollar terkait proyek jalan di Kabupaten Muara Enim. Kasus korupsi yang ketiga yaitu ada anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Bowo Sidik Pangarso tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk dan menerima suap dari Direktur PT Humpus Transportasi Kimia atau HTK dan Marketing Manager dari PT Humpus Transportasi Kimia atau HTK. Selanjutnya yaitu bahaya dari kasus korupsi. Bahaya kasus korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Saya akan menjelaskan pasal yang mengatur tentang kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini akan menjelaskan upaya yang harus dilakukan oleh diri pribadi, masyarakat, dan pemerintah dalam menangani korupsi. Cara mencegah korupsi mulai dari sendiri, yaitu atur cash flow, bayar utang dengan disiplin, bangun aset aktif, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita, dan memiliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat tindakan korupsi di Indonesia dengan upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi.